Hai Sobat Nona Drakor. Selamat datang kembali di channel Nona Drakor, di mana Mimin bakal ceritakan berbagai macam alur cerita dari series, drakor, dan juga film-film lainnya. Nah, kali ini Mimin bakal bawakan cerita tentang yang lagi hits dan viral ya pastinya. Dan tahu nggak sih, cerita ini adalah cerita series yang datang dari Belantika Perfilman Indonesia, yaitu film Layangan Putus atau series Layangan Putus. Nah, sebelum Mimin ceritakan alurnya bagaimana sih alur cerita dari series Layangan Putus ini, Mimin tergugah untuk membawakan alur cerita Layangan Putus ini karena banyak banget ya polemik yang sangat viral di dunia maya, terutama di Instagram. Nah, Mimin sendiri banyak baca komen-komen dari para netizen nih, kalau banyak ya yang tertarik banget sama series Layangan Putus ini, tapi juga takut buat nonton karena lihat dari reaksi-reaksi para netizen lain yang udah nonton series Layangan Putus, ternyata mereka banyak yang jadi khawatir, was-was, bahkan sampai curiga sama suaminya. Nah, ternyata hal itu membuat banyak netizen yang kepo-kepo tapi takut nonton nih, barangkali mau tahu bagaimana sih alur cerita dari series Layangan Putus ini. Langsung aja kita simak alur ceritanya. Jadi dalam alur cerita Layangan Putus ini menceritakan tentang sebuah keluarga yang sangat-sangat bahagia. Sebut saja pemeran utamanya adalah Kinan. Kinan adalah seorang ibu rumah tangga yang sangat baik, cantik, dia mandiri, tegas, dan sangat menyayangi keluarganya. Mungkin bagi netizen, peranan Kinan ini sangat perfect ya sebagai seorang istri. Nah, di sini Kinan memiliki suami yang bernama Aris. Aris adalah suami yang tampan, karismatik, dan juga sepertinya sih idaman banyak pria. Salah, maksudnya idaman banyak wanita. Kalau keluar-keluar pasti ya punya suami macam Aris ini bakalan was-was gitu karena dia kelihatan muda, karismatik, tampan, dan juga karirnya sukses gitu ya. Selain itu, si Kinan ini juga punya anak pertama yang sering disebut dengan kakak, dan dia itu namanya Raya. Raya ini sudah bersekolah di tingkat SD gitu kali ya. Dan keluarga bahagia si Kinan ini emang benar-benar bahagia pada awalnya. Di awal-awal series ini menunjukkan bagaimana keluarga Kinan ini sangat bahagia, keakraban dia dengan suaminya, terus bagaimana kehidupan berumah tangganya, itu benar-benar kayak gimana ya, kayak orang berekspektasi tentang sebuah kehidupan berkeluarga gitu. Berkecukupan secara materi, berkecukupan secara kasih sayang, cantik, tampan, karirnya sukses gitu kan ya, punya seorang putri juga. Dan Kinan ini dalam cerita series tersebut ya, ke series Layangan Putus itu Kinan diceritakan sedang mengandung anak kedua gitu. Namun sayangnya malapetaka terjadi ketika Aris ini nih yang bikin geram banget ya. Aris ini mulai tertarik dengan seorang wanita. Mungkin ya kalau dibandingkan Kinan, sebenarnya seorang wanita ini nggak terlalu menarik ya, atau berbeda standarnya gitu. Sebut saja dia Lydia. Nah, di sini nih awal mula dari hal-hal yang sangat bikin hati netizen itu terusik ya. Gimana seorang Aris yang sudah perfect, yang sudah punya istri seperfect Kinan, secantik Kinan, sesukses Kinan, dan semandiri Kinan, dan punya keluarga yang sudah sangat impian sekali. Ternyata Aris ini tertarik dengan wanita di luar rumahnya yang disebut dengan Lydia atau dikenal dengan Lydia. Nah, kemudian Aris ini lambat laun karena
sebuah proyek pekerjaan ya awalnya, kemudian saling mengenal, saling tertarik, dan terjadilah bumbu-bumbu ketertarikan antara si Aris sama si Lydia ini. Nah, terus lama-lama nih Aris bisa menyembunyikan dulu nih dari teman-temannya, dari si istrinya, dari Kinan sendiri ya, hubungan si Aris ini dengan si Lydia. Akan tetapi lambat laun pasti ya namanya sesuatu yang disembunyikan itu bakalan terungkap bagaimanapun caranya. Bagaimanapun caranya, bagaimanapun lamanya, bagaimanapun rumitnya disembunyikan itu bakalan terungkap nantinya. Nah, ternyata si Aris ini dalam hari-harinya mulai ada tingkah yang berubah nih. Dan si Kinan mulai mencium bagaimana gelagat-gelagat si Aris ini nih ya. Terus Aris jadi semakin sibuk bekerja, gak punya waktu malam hari ya. Malam hari sering katanya sih lembur, meeting gitu ya. Secara naluri wanita atau naluri istri itu kuat banget ya instingnya. Dan mulai kayak ada, ini ada apa sih gitu kan ya. Curiga-curiga gimana gitu kan ya. Tapi dia tetap aja diem, si Kinan ini diem. Terus memperhatikan sebenarnya ada apa sih gitu. Kok semakin hari ternyata si Aris ini ya, suami Kinan ini, dia itu semakin aneh-aneh aja gitu. Udah malam hari dia lembur, kemudian weekend katanya ada pekerjaan gitu kan ya. Mulai mencurigakan lah ya gelagat-gelagatnya. Teman-temannya juga nggak tahu sih awal mulanya gitu, tapi si Kinan ini mulai mendapatkan kecurigaannya dia semakin terbukti gitu ya. Dengan awalnya nih ya si Kinan ya, si Kinan maksudnya ya, si Kinan itu menemukan sebuah kancing di saku jasnya si Aris ya, atau suaminya itu ya. Kemudian sebenarnya yang menemukan itu adalah pembantu rumah tangganya ya. Kemudian ditunjukkan kepada Kinan. Kemudian Kinan mulai curiga, apa sih kok ada kancing? Tapi ini kalau dilihat sih bukan kancing baju cowok ya, tapi kayaknya kancing kancing baju cewek gitu loh. Akhirnya si Kinan ini sembunyikanlah si kancing itu, disimpan. Ini ada apa ya? Kok ada kancing gitu. Kemudian Kinan juga ketika pulang kerja ya, suami Kinan, si Aris pulang kerja, Kinan ini membereskan baju-bajunya si Aris nih. Ketika Aris mandi, kemudian Kinan beresin tuh ya baju-bajunya si Aris. Nggak taunya baju si Aris itu ada yang bau parfum, tapi parfumnya kok beda ya baunya sama yang biasa Aris pakai gitu. Terus Kinan cobalah cari-cari parfum di kamarnya yang kira-kira baunya mirip, ternyata nggak ada. Tapi Kinan di situ masih belum bisa berprasangka buruk gitu, cuma masih menduga-duga gitu. Nah, Kinan ini juga punya beberapa sahabat, dan meskipun dia sering hangout dan deket-deket banget sama sahabat-sahabatnya itu, Kinan ini nggak cerita dengan dugaan-dugaannya terhadap suaminya itu. Terus lambat laun ya, ternyata salah satu dari sahabat Kinan ini tahu kalau Aris lagi keluar sama sahabat-sahabatnya, tapi ada cewek-cewek di samping itu. Nah, setelah itu salah satu sahabat Kinan ini ceritalah sama Kinan. Tetapi di situ Kinan masih belum ada kecurigaan ya. Dan lagi sebenarnya yang sahabat Kinan itu tahu ya, itu salah sih. Maksudnya ya emang bener sih Aris kelihatan sama cewek gitu, tapi itu bukanlah Lydia gitu. Pernah lah satu waktu seperti itu. Dan satu ketika juga ketika kecurigaan Kinan ini mulai
memuncak ya, karena Aris ini kok aneh banget ya, dia udah pulang malam katanya meeting, tapi ketika si Kinan cross check ke kantor sama sekretarisnya itu nggak ada meeting gitu, dan ketika hari weekend gitu ya katanya ada meeting di kantor, tapi ketika Kinan cek juga nggak ada meeting gitu kan ya. Ketika Aris katanya ada San Mori sama temen-temennya ya, sama sahabat-sahabat motornya dia, ternyata ketika si Kinan cross check itu nggak ada gitu, gak gabung sama temen-temennya dia gitu kan. Akhirnya si Kinan itu juga curiga gitu, dan kecurigaan pertama Kinan ini muncul pada rekan kerjanya si Aris gitu. Karena Aris itu emang punya rekan kerja cewek, dia cantik dan punya anak yang seusia dengan Raya, sekolahnya bareng gitu. Tapi kedekatan si temen ceweknya Aris ini kayaknya kurang wajar sih menurut Kinan ya, karena ada skinship gitu dan terlalu akrab gitu menurut Kinan, yang dia juga seorang istri gitu. Kemudian Kinan mulailah dia curiga sama si cewek ini, namanya kalau nggak salah Melinda ya. Dia curiga sama Melinda, kemudian dia mulai mengikuti Melinda. Kemudian satu waktu si Kinan ini ngelabrak Melinda yang lagi ada di hotel. Ternyata si Melinda itu juga lagi ini ya, ada skidi papap gitu. Dia lagi ada hubungan terlarang juga sama laki-laki yang bukan suaminya. Tetapi di situ Kinan juga menyesal banget ya, karena menyesal tapi juga kayak was-was dan deg-degan banget, karena ini apa sih gitu. Ternyata bukan suamiku gitu, bukan si Aris ya, ini ternyata si Melinda itu sama laki-laki lain. Satu hal si Kinan itu lega gitu kan, tapi di sisi lain Kinan itu juga masih, ini apa sih gitu, masih ada rasa was-was gitu di dalam hatinya ya. Kemudian satu hari Kinan itu pasti ya, kegiatan atau kejadian Kinan ngelabrak si temen kerja Aris ini bakal sampailah ke si Aris, ke suaminya gitu. Dan ternyata benar gitu, si temennya itu menyampaikan kepada Aris tentang apa yang terjadi, dan di situ Kinan minta maaf lah sama Aris gitu. Dia bilang sejujurnya bahwa gini nih, Mas Aris, aku tuh maaf, aku tuh ngelabrak temen kamu karena aku curiga kamu ada main di belakang, kamu ada cewek lain gitu kan ya. Terus tapi satu hal yang nggak terduga dan ini bikin gedek banget ya buat netizen ya. Di situ Aris itu benar-benar berakting dan kayak nyalahin Kinan banget, kayak mempertanyakan kepercayaan Kinan buat dia, dan dia nyalahin sikap Kinan gitu. Dan di situ Kinan kayak benar-benar merasa bersalah banget, karena dia pasti ya, seorang istri itu si Kinan itu ya gitu, pasti dong dia ngerasa kayak, ya ampun aku udah nggak percaya sama suamiku, aku udah curiga sama suamiku gitu loh. Akan tetapi kan lambat laun ya, namanya keburukan pasti terbongkar kan ya. Nah Kinan itu sudah percaya nih sama si Aris. Terus ke belakang nih ya, kok Aris tambah aneh ya, dia semakin gak pulang lah, inilah itulah gitu. Dan akhirnya nih suatu hari ketika ada meeting, katanya itu meeting pagi nih, meeting pagi banget si Aris. Nah Aris berangkat dari rumah, dan dia ternyata di parkiran kantor ya, dia lagi ditunggu sama si Lydia, si selingkuhannya Aris ini nih. Terus Aris ini melakukan hal-hal itu ya di mobil, dan gak taunya si Melinda itu dia lihat apa yang terjadi sama Aris, dan dia benar-benar ngelihat si Lydia itu, sosoknya Lydia itu ya, si Lydia itu seperti apa dan siapa gitu. Akhirnya si Melinda itu pura-pura nggak tahu, dia masuklah ke kantor,
enggak ya, enggak masuk ke kantor, tapi dia diem di dalam mobil gitu untuk mengamati gitu sambil bersembunyi. Secara kan kalau kita mergokin secara sahabat, dia rekan kerja ya, dia rekan kerja mergokin rekan kerjanya lagi berbuat salah itu kayak jadi salting sendiri gitu. Akhirnya dia sembunyi di mobil sambil nunggu mereka selesai gitu kan ya. Dan nggak taunya hari itu si Raya, anaknya si Kinan sama si Aris ini lagi murung nggak mau sekolah gitu. Terus si Kinan sambil punya kecurigaan, dia gimana ya kalau kita ke ayo kita ke Papip aja gitu. Panggilan Papip itu panggilan sayangnya keluarga ya buat si Aris gitu. Gimana kalau kita ke kantor Papip aja ya, nggak apa-apa Raya nggak sekolah gitu. Akhirnya si Kinan ini berangkatlah ke kantor Papip gitu sama Raya. Kemudian di sana sampai kantor nanya ke lobi, Mas Haris mana ya gitu kan, katanya ada rapat pagi gitu. Udah nunggu di situ, di lobi si resepsionis itu bilangnya Pak Haris belum datang Bu gitu. Hah? Aneh dong, kok bisa gitu kan ya, kok bisa belum datang, sementara dia udah berangkat dari pagi banget si Aris ini ya. Aris ini udah berangkat pagi banget dan katanya ada meeting gitu sama rekan kerjanya. Nah kemudian muncullah si Melinda, dan terkejut banget pas lihat si Kinan gitu, kayak salting gimana, tapi Melinda itu nggak mau bilang apa-apa gitu kan, nggak punya hak gitu untuk mengatakan apapun tentang hubungan Aris gitu. Nah nggak lama kemudian si Aris dateng, tapi kok gelagatnya beda ya. Pasti dong kayak dalam suatu relationship, apalagi sudah suami istri gitu, kalau ada sesuatu yang beda itu bakalan kerasa banget gitu kan ya. Terus habis itu Aris kayak salting banget gitu, tapi Kinan berupaya buat udahlah ya gitu. Tapi dia tetap mengamati ya si Kinan itu dengan bijaksana. Akhirnya masuklah ke ruang kantor si Aris. Kinan sambil tanya-tanya beberapa hal, tapi Aris bener-bener kayak salting dan kayak gimana ya, gelagatnya itu beda banget. Akhirnya si Kinan pamit lah sambil membawa kecurigaannya dia. Satu hari Kinan ini minta temen kerjanya Mas Aris ya, si Melinda itu untuk ketemu. Kemudian tanya-tanyalah dia tentang ada apa gini dan gitu. Dan satu hari si Melinda itu menyatakan bahwa emang dia ini tahu sesuatu gitu, tapi dia nggak mau mengungkapkan sama siapa gitu, tahu sesuatu kalau si Aris ini punya hubungan dengan wanita lain. Tapi dia bilang, si Melinda bilang ini ya, kalau kapasitas dia untuk menyatakan itu ya sampai situ aja, selanjutnya cari sendiri gitu. Kemudian si Kinan ini ketemulah sama sahabat-sahabatnya. Dia mulai bertanya-tanya ya, tanya-tanya sama seorang sahabat Kinan yang kebetulan dia itu adalah seorang pengacara. Dia nanya-nanya, gimana ya kalau ada orang yang berselingkuh gitu. Kinan tuh menceritakan kalau teman dia itu lagi selingkuh gitu. Terus seperti ini dan seperti itu, Kinan mulai melakukan penyelidikan melalui temennya yang pengacara, tapi dia bilang bahwa penyelidikan itu untuk temen lainnya gitu ya. Terus Kinan mulai cari informasi, dia keep informasi itu, dia catat di buku kecilnya. Kemudian satu hari ternyata si Mas Aris ini ya sama si Lydia ini melakukan perjalanan ke luar negeri gitu, liburan bareng, istilah sekarang itu staycation gitu ya. Dan ternyata tempat liburannya itu adalah di tempat yang menjadi impian Kinan gitu. Akhirnya si Kinan ini nyari-nyari melalui sahabatnya itu, dan akhirnya sahabatnya itu tahu ya, sahabatnya yang pengacara itu tahu bahwa wah ini nih ternyata suami sahabat aku
lagi sama orang lain. Ini nih Kinan. Akhirnya ya belum berakhir sih. Terus ya si Kinan ini curiga. Loh kok ini ya pas bangun tidur suaminya nggak ada, Mas Haris ini nggak ada. Meninggalkan sebuah notes di meja. Tulisannya pokoknya dia mau ada tugas saja di luar gitu untuk beberapa hari. Dan Mas Haris ini benar-benar bawa koper. Dan ternyata setelah kecurigaannya membuncah nih ya, si Kinan yang pada saat itu dalam keadaan hamil, dia ceritakan sama sahabat-sahabatnya bahwa ya sepertinya suamiku selingkuh gitu kan ya. Suaminya selingkuh dan sahabat-sahabatnya itu nenangin dia. Dan pada saat itu juga sahabat dia yang pengacara itu bawa bukti bahwa ini nih ada tiket penerbangan si Aris ini ya sama Lydia ke Kapadokia di Turki. Yang dimana Kapadokia itu adalah tempat impian Kinan untuk berlibur bareng keluarganya gitu. Nah terus selain itu juga si sahabat Kinan ini udah menemukan berbagai transaksi ini ya, transfer uang, juga pembelian sebuah penthouse atau apartemennya. Nah ketika si Aris pulang nih ya, akhirnya Kinan labrak lah si Aris, labrak Aris dengan berbagai bukti yang dia punya. Tapi yang gak nyangka banget dan bikin ubun-ubun mau meledak nih ya buat netizen, ternyata si Aris ini menyangkal semua tuduhan itu. Dan dia bilangnya kayak gini nih, apa kalau ada bukti transfer berarti aku selingkuh gitu. Kalau aku transfer sama banyak orang berarti aku selingkuh sama banyak orang. No. Ini bikin geram banget gitu. Ternyata kenyataan bahwa ketika laki-laki itu salah ya, dan kesalahan itu di depan mata, dia masih bisa mengelak. Karena memang laki-laki ingin melindungi harga dirinya sebenarnya gitu. Dan terjadilah pertengkaran besar. Akhirnya Kinan mengalami kontraksi dan sakit ya, jatuh sakit sampai pingsan, sampai akhirnya si Kinan keguguran anak keduanya. Di situ Kinan stres, sedih, Raya juga sedih ya, anaknya Kinan tuh sedih banget gitu. Sementara si Aris itu juga masih pelin-pelan gitu. Di antara kesedihan Kinan itu dia masih selalu menemui selingkuhannya dia si Lydia ini. Dan akhirnya ya setelah si Kinan itu melakukan pemakaman ya keluarganya ya, termasuk Aris juga, dan didatangi oleh sahabat-sahabatnya. Terus nih ya akhirnya Kinan ini adu argumen lagi sama si Aris gitu kan. Ketika Kinan lihat kamar yang sudah disediakan buat si babynya nanti, dia udah puncak kesedihan si Kinan, ngamuk lah dia ya, ngamuk sama si Aris, ini salah kamu gitu. Seharusnya yang mati atau yang meninggal itu ya bukan si anak ini, tapi harusnya suaminya gitu. Karena semua ini terjadi karena suaminya itu dekat dengan wanita lain gitu. Tetapi sampai detik itu juga si Aris itu masih menyangkal. Bukan hanya menyangkal, tetapi merasa dirinya nggak bersalah gitu. Sementara si Kinan udah tahu kalau suaminya itu benar-benar punya selingkuhan Lydia gitu. Dan satu hari si Kinan ini coba menemuin Lydia, dan tetapi dengan cara yang anggun, yaitu dengan cara karena sekolah lagi butuh seorang guru psikolog anak ya, terus
kebetulan si Lydia ini adalah seorang psikolog anak, maka dia merekomendasikanlah si Lydia. Dan menurut aku ya, ini anehnya Lydia ya, atau gimana ya, gak masuk akal banget gitu. Lydia ini tahu kalau di sekolah itu ada anaknya si Aris, ada ibunya si Aris yang merupakan wali murid gitu kan. Tapi dia tetap masuk ke sekolah itu dong sebagai psikolog anak. Dan akhirnya Kinan sakit gini. Dan setelah Kinan sakit, Kinan mencoba berdiri lagi dan melakukan berbagai upaya untuk membuat si Aris ini kembali ke keluarganya gitu. Sampai akhirnya sahabat Kinan yang pengacara itu menyarankan Kinan buat udahlah gugat aja, bawa ke jalur hukum. Ternyata ketika mau dibawa ke jalur hukum nih, si Aris dan Lydia itu malah mati-matian gitu buat membujuk Kinan supaya nggak bawa ke jalur hukum gitu. Karena kalau dibawa ke jalur hukum, reputasi mereka bakalan rusak, benar-benar rusak gitu kan. Nah akhirnya ketika Kinan bersikukuh untuk membawa ke jalur hukum nih ya, satu pagi Kinan berangkatlah sama sahabatnya pengacara mau ke pengadilan. Nah Kinan udah berangkat nih, sementara Aris berangkat sendiri gitu dari rumah si Lydia. Dia mampirlah ke rumah Kinan ya, ternyata Kinan udah berangkat, dia nyusul ngebut banget. Akhirnya si Aris kecelakaan. Dan ketika Aris kecelakaan itu, orang pertama yang dihubungi adalah Lydia oleh pihak rumah sakit ya. Sebenarnya Kinan sih yang dihubungin, tapi pada saat itu Kinan kayak angkat gak ya, karena dia dalam perjalanan menuju pengadilan gitu. Nah ternyata ketika Kinan ini nunggu di pengadilan kok gak datang ya gitu. Akhirnya Kinan tahu nih kabar kalau si Aris ini kecelakaan. Dan sementara itu ketika Aris itu butuh tindakan operasi dan lain-lain, yang ada di rumah sakit itu adalah Lydia. Kemudian ketika si Kinan nyampe di rumah sakit, dia mengatakan kepada Lydia bahwa udahlah ya, si Kinan itu gak bakal cerai sama Aris gitu, gak bakal ninggalin Aris gitu, dan biarkan Lydia kamu itu jadi simpanan selamanya gitu. Di situ Lydia gak jenguk Aris lagi, dia kena mental lah ya istilahnya ya. Dan yang ngerawat itu Kinan sampai si Aris benar-benar sembuh. Dan pada saat itu Aris bilang sama Kinan, dia menyesal melakukan semuanya. Dia bakalan bertobat lah ya istilahnya, dia bakalan minta maaf, benar-benar minta maaf sama Kinan. Dan Kinan bilang kalau ya udah tinggalin aja dia. Dan Aris pada saat itu kelihatan kalau udah tobat gitu. Enggak taunya ya aduh ini nih bikin gedeg banget gitu ya, apalagi buat Mimin ya. Jadi si Aris ini pas sehat ya, dia bilang mau ke kantor, mau meeting, dia berangkatlah sendiri. Gak taunya si Kinan ya ikutin lah si Aris. Ternyata si Aris itu menuju penthouse-nya si Lydia. Dia ketemu sama Lydia. Ya ampun, gak ada kapok-kapoknya emang satu orang ini ya. Terus dengan bijaksana Kinan datang ke penthouse-nya Lydia. Kemudian dia ke resepsionis ya, minta mau ketemu sama mereka berdua dengan alasan tertentu. Dan kalau nggak salah bilang itu ada paket gitu ya, ada pengiriman. Akhirnya si Lydia sama si Aris ini ya turunlah dari penthouse-nya dia, kemudian ke bawah mau ambil paket. Terkejut dong, ternyata di bawah di lobi itu yang ada adalah Kinan gitu. Dan saat itu Kinan langsung
tampar si Aris dan serahkan cincin pernikahannya. Nggak taunya ketika Aris itu pulang, dia marah dong sama si Kinan. Kamu apa-apaan gitu kan. Terus si Kinan dimarahin, berdebatlah mereka. Kemudian si Aris meyakinkan Kinan, can I say gitu, can I talk gitu ya. Dia mau bicara sama Kinan. Dan oke, Kinan bilang dia mau bicara apa gitu kan. Aris ngomong lah. Dia ngomong kalau I still love you. Dia menyatakan, si Aris ini bilang kalau dia tuh cinta banget sama si Kinan ya. Cinta banget sama si Kinan. Dan kemudian dia bilang dia gak mau cerai sama Kinan. Dan dia bilang gak bisa ninggalin Lydia. Dia bilang dia gak bisa nyalahin dirinya karena perasaan cinta itu datang tiba-tiba. Dan dia gak bisa menghentikan perasaannya dia gitu kan ya. Aris bilang seolah-olah bahwa semua itu gak di bawah kontrol dia. Dan dia itu adalah korban dari perasaan itu gitu. Satu kata yang dari Kinan, kamu egois gitu. Kamu gak mencoba memahami orang lain, kamu gak mencoba mengontrol perasaan kamu, tapi kamu mencoba melindungi diri kamu dengan keegoisan kamu, sementara orang lain harus mengerti gitu. Oke, kita udah gak bisa bicara lagi. Akhirnya si Kinan diam-diam menemui pengacaranya ya, sahabatnya itu, dan bersikukuh untuk mengajukan cerai. Raya sebagai anaknya juga tahu ya, karena satu hari si Aris minta Raya buat ikut Aris nginep di rumah si Lydia gitu. Dan itu yang pasti bikin shock banget ya anaknya, karena anaknya sudah punya keluarga, punya mami, punya papi, ternyata kok tiba-tiba mau ada mami baru gitu. Dia nggak bisa dong terima gitu. Dan si anak itu sudah tahu dengan sendirinya, yang artinya si Kinan nggak perlu menjelaskan apapun pada Raya gitu. Kemudian ketika Aris mau ajak Raya jalan-jalan satu hari bareng sama si Lydia, ternyata Lydia sakit, dia muntah-muntah. Dan aneh banget ya, si Aris itu berharap banget si Kinan itu bisa mentolerir apa yang dia lakukan, dan dia menghubungi Kinan untuk menjemput Raya dan jengkuli dia gitu. Akhirnya Kinan datanglah bawa, yang kebetulan si Kinan itu adalah seorang dokter, maka dia periksalah si Lydia itu, dikasih obat, dikasih ini ya, dikasih makan juga gitu kan, dirawat lah intinya. Dan cerdiknya si Kinan, dia ambillah bukti-bukti perselingkuhan mereka, perselingkuhan Aris sama Lydia. Dan ketika pulang, bukti-bukti itu diserahkan ke pengacara. Dan one day Kinan itu telepon si Aris gitu. Sebelum itu si Lydia nemuin si Kinan gitu. Dia nemuin Kinan, dia bilang, Mbak, aku mau minta izin ya buat nikah sama Mas Aris. Dan tentu aja aku mau nikah dengan restunya Mbak Kinan gitu. Pasti dong, Kinan jawabnya itu bilang gini nih, kalau kamu mau nikah aja, gak usah mikirin perasaan aku, karena emang kan dari awal kalian udah gak mikirin perasaan aku gitu. Udahlah, kalian nikah aja, aku ikhlas. Aku cuma berharap suatu hari orang tua kamu gak bakal ngerasain apa yang orang tua aku rasakan, dan one day you never feel what I feel gitu. Karena pasti orang tua membesarkan anaknya, putrinya, dengan penuh cinta dan berharap anaknya akan bertemu laki-laki yang tepat dan bahagia sampai tua. Dan
Kemudian si Kinan telepon Aris bahwa kalau kamu mau menikah sama Lydia, oke, aku ikhlas gitu. Seneng lah si Aris ini. Aneh. Terus si Aris seneng ngabarin si Lydia kalau dia akhirnya bisa menikah dengan Lydia. Tapi Lydianya datar-datar aja, karena Lydia udah kena mental dong dengan omongan si Kinan. Dan one day ketika Aris ketemu sama Lydia, dia bawa berkas buat persetujuan pernikahan atau mau poligami. Tapi saat itu Kinan bawa pengacaranya dan bawa surat pengajuan atau gugatan cerai dengan bukti-bukti yang kuat, dan akhirnya terjadilah perceraian itu, dan hak asuh Raya jatuh ke tangan Kinan. Dan Aris jadi deh menikah sama si Lydia. Oke, Mimin akhirnya tutup sampai di sini karena emang ceritanya berakhir sampai di sini. Nah, banyak banget pelajaran yang bisa kita lihat ya, kita ambil dari film ini, dari series Layangan Putus ini ya. Ternyata seorang wanita itu memang untuk make a decision atau mengambil keputusan itu butuh support system yang kuat. Kayak si Kinan ini ada orang tuanya, ibunya yang bener-bener support dia banget. Ada sahabat-sahabatnya yang support dia. Dia punya kemampuan finansial, dia siap untuk mengambil keputusan dan bertanggung jawab dengan keputusannya. Jadi akhirnya dia bisa melangkah dan gak terbelenggu dalam toxic relationship gitu. Dan ya gitulah ya. Oke, guys, semoga kalian suka sama ceritanya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Bye bye.